Ya, film KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia yang paling banyak ditonton saat ini. Terbukti dengan perolehan yang luar biasa, di mana film ini berhasil mencapai 3 juta lebih penonton di bioskop. Sebagaimana diketahui, kisah yang kemudian diangkat jadi film horor ini berawal dari tweet di Twitter yang dibagikan Simple Man pada 2019 lalu. Sempat tertunda hingga 2 tahun, akhirnya film ini tayang perdana pada 30 April 2022. Semenjak film KKN di Desa Penari booming, publik penasaran dengan cerita asli mahasiswa yang mengalami peristiwa horor saat KKN tersebut. Nah, di video kali ini kita kasih cerita KKN versi Mbah Buyut yang merupakan dukun dalam cerita KKN di Desa Penari. Ya, film KKN di Desa Penari diadaptasi dari kisah nyata beberapa mahasiswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata di salah satu desa terpencil di Jawa Timur. Disebut Desa Penari karena penulis kisah ini yang menyebut dirinya Simple Man sudah berjanji kepada para mahasiswa yang terlibat dalam KKN ini untuk menyamarkan identitas desa. Dalam cerita Simple Man disebutkan sebenarnya ada 14 mahasiswa yang ikut dalam KKN ini. Tapi untuk menyederhanakan cerita, jadinya hanya disebut 6 mahasiswa yang tengah melaksanakan KKN. Ya, mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Ternyata desa yang dipilih untuk lokasi KKN tersebut bukanlah desa biasa. Ya, desa terpencil ini jarang dikunjungi orang, apalagi semacam kegiatan mahasiswa. Saat 6 orang tersebut mengunjunginya, mereka mulai mengalami pengalaman mistis. Sebelumnya, kepala desa di Desa Penari yang bernama Pak Prabu sudah melarang mereka untuk melewati batas gapura yang telah ditetapkan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, teror makhluk gaib di Desa Penari mulai dirasakan oleh sekelompok mahasiswa, seakan makhluk itu tidak menyukai kedatangan mereka. Nur yang memiliki seorang pelindung makhluk halus dalam dirinya mengetahui bahwa terdapat seseorang di antara mereka yang melanggar pantangan tersebut. Di cerita ini disebutkan bahwa Bima telah membuat perjanjian dengan Badara Wuhi, jin penari penjaga tapak tilas di desa tersebut. Bima membuat perjanjian dengan Badara Wuhi untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badara Wuhi dan tentunya ini satu hal yang beresiko. Weh apik, awakmu gak usah melo-melo. Melo-melo apa? Sedikit perjelas bahwa Bima ini ternyata menyukai Widya, lalu Bima membuat perjanjian dengan Badara Wuhi. Ia diperintah untuk memberikan mahkota ular kepada Ayu untuk memberikannya kepada Widya. Lalu Ayu menyimpan mahkotanya. Nah, di suatu malam Ayu dimimpiin Badara Wuhi untuk memberikan mahkotanya kepada Widya. Maka Badara Wuhi akan memberikan selendangnya untuk memikat hati Bima. Dan ini dia kesalahan si Ayu. Ayu malah bersetubuh dengan Bima karena Ayu diam-diam